Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berbicara masalah kejahatan berarti berbicara masalah motif. Sebab setiap tindak kejahatan pasti ada motifnya atau alasannya mengapa melakukan kejahatan. Tentu ada berbagai motif di balik tindak kejahatan. Misalnya karena benci, karena dendam, karena cemburu, karena malu, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya berbagai motif tersebut berujung pada satu alasan utama, yaitu karena terlalu mengagungkan uang dan mencintai uang melebihi segala sesuatu. Kalau orang zaman dahulu menyebutnya UUD, ujung-ujungnya duit. Itulah sebabnya Paulus tegas menyatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Menarik untuk diketahui bahwa frasa cinta uang yang terdiri dari dua kata sejatinya merupakan terjemahan dari satu kata Yunani yang digunakan oleh Paulus, yaitu pilarguria, kata yang merupakan hapak legomenon atau kata yang hanya muncul satu kali dalam Alkitab Perjanjian Baru ini berasal dari kata pilarguros yang lazim diterjemahkan sebagai hamba uang. Sedangkan kata pilarguros sendiri sejatinya merupakan kata bentukan dari kata pilos yang berarti yang mengasihi atau bersahabat dan kata arguros yang berarti perak atau uang perak. Jadi, menimbang asal-usul kata pilarguria, bisa dikatakan bahwa frasa cinta uang mengandung pengertian. Begitu cintanya akan uang, sehingga rela menjadi hamba uang. Tentu hal ini merupakan penjungkir balikan kebenaran, karena seharusnya uanglah yang menjadi hamba dari manusia dan bukan menjadi tuan bagi manusia. Sirahmu mergone apa ora duwe duit, kepingine warna-warna ora duwe duit, awak dadi rasa-rasa yen kebacut bisa lara mergo ora duwe duit. Mangan enak turu kepenak yen duwe duit, bisa guyu ngakak-ngakak yen duwe duit, kabeh wis sarwa cumepak, akeh wong kang padha nyanak yen lagi duwe duit. Bener Kak ngomongku, nek ora duwe duit paribasane laler memang nemplok, tapi nek lagi sugih duit kabeh ngaku sedulur kanca. Duit pancen gede gunane yen sugih duit keturutan sediane. Duit akeh wong ngedan mergone, mulane banjur padha lali dalane. Orang mati memang tidak bisa membawa uang, tetapi orang yang tidak membawa uang bisa mati. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa uang itu memang penting.
bahkan amat sangat penting. Begitu pentingnya uang sehingga banyak orang yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak segan-segan mengorbankan harga dirinya hanya untuk mendapatkan uang dan mengejar kekayaan. Paulus dengan tegas mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 2 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 11. Frasa mereka yang ingin kaya harus dipahami sebagai orang yang mencondongkan hati mereka pada kekayaan duniawi, yaitu mereka yang begitu serakah dan begitu bernafsu mempunyai harta kekayaan tanpa mempedulikan cara mendapatkannya benar atau salah. Pemahaman ini penting karena sejatinya ingin kaya dengan cara yang benar tentu saja tidak salah. Mereka yang begitu serakah dan begitu bernafsu mempunyai harta kekayaan tanpa mempedulikan cara mendapatkannya benar atau salah akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa serta mencelakakan, yang kemudian menenggelamkan mereka ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Contoh yang tragis mengenai hal ini terjadi pada Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda, sebagaimana tercatat pada Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Dikisahkan bahwa Tuhan berjanji akan menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua bin Nun, dengan perintah khusus bahwa segala isi kota itu akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Tetapi Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda berubah setia dengan melanggar firman Tuhan, sehingga sebagai akibatnya setelah meraih kemenangan fantastis dari orang-orang Yeriko dengan meruntuhkan tembok Yeriko, maka bangsa Israel justru mengalami kekalahan besar dari orang-orang Ai, suatu kota kecil dengan jumlah penduduk sangat sedikit yang letaknya dekat Bet Awen. Ternyata kekalahan memalukan itu merupakan hukuman dari Tuhan karena perbuatan Akan yang begitu serakah dan begitu bernafsu untuk mempunyai harta kekayaan tanpa mempedulikan cara mendapatkannya benar atau salah. Sehingga ia berubah setia dan melanggar firman Tuhan dengan menyimpan barang jarahan untuk dirinya sendiri, yaitu jubah indah buatan Siniar 200 sikal perak dan sebatang emas seberat 50 sikal yang ia sembunyikan dalam tanah di dalam kemahnya. Segera setelah diketahui adanya pelanggaran tersebut, maka Yosua bin Nun menjatuhkan hukuman mati dirajam batu kepada Akan dan seluruh keluarganya. Lalu semuanya dibakar dengan api di lembah Akor, termasuk segala kepunyaannya, yaitu binatang-binatang ternak peliharaannya, kemah miliknya, dan semua barang jarahan yang telah dicurinya. Inilah hukuman yang teramat berat untuk menegaskan betapa serius dosa yang telah Akan perbuat. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya uang itu memang penting, bahkan amat sangat penting. Tetapi perlu juga diingat bahwa uang bukanlah segala-galanya. Oleh karena itu,
cinta kepada Tuhan harus kita letakkan pada tempat yang pertama dan terutama supaya kita tidak terjerat oleh cinta uang. Amin.